Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kita ikuti Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 21 November 2024 dengan sari berita. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyiapkan tempat pemungutan suara TPS relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Sempat terhenti akibat erupsi Gunung Lewotobi, kegiatan belajar mengajar KBM di sejumlah sekolah di Kabupaten Sika kembali dilaksanakan secara tatap muka sejak Senin 18 November 2024. Bersama saya Christine Senda, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyiapkan tempat pemungutan suara TPS relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Laporan Rosa Dalima. Di TPS relokasi di 6 camp pengungsian. TPS relokasi ini disediakan untuk memastikan penyintas dapat menggunakan hak suara mereka pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November mendatang. Demikian disampaikan anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah ketika dikonfirmasi RRI Rabu sore. Baharudin katakan ada 6 kamp pengungsian yang sudah dipastikan akan menjadi lokasi pelayanan pemilih. 2 kecamatan yang terdampak erupsi, yaitu Wulanggitang dan Ilebura, akan mendapatkan perhatian khusus dari pihaknya. Saat ini KPU Flores Timur tengah melakukan pendataan jumlah seluruh pemilih di pengungsian dan jika sudah selesai, maka akan ditentukan jumlah TPS dan KPPS-nya. Ada 6 camp pengungsian yang disediakan oleh Pemda. Terkait TPS relokasi di camp itu saat ini KPU Flores Timur sedang melakukan pendataan. Dalam 1 hari ini, jika hasil pendataannya telah selesai, maka kami akan segera mengumumkan dan menetapkan jumlah TPS di lokasi pengungsian dan berapa jumlah KPPS-nya yang akan menjadi pelaksana di hari pemungutan suara di hari Rabu. Lebih lanjut, Baharudin menjelaskan selain pemilih yang ada di pos pengungsian, mereka juga sudah menyiapkan skema bagi pemilih yang sempat mengungsi ke rumah keluarga atau warga lainnya secara mandiri akan difasilitasi dengan pelayanan pindah memilih. Kami juga melalui jaringan PPK-PPS di 17 kecamatan di Flores Timur juga kami sudah sedang melakukan pendataan pemilih-pemilih yang melakukan pengungsian secara mandiri di rumah-rumah keluarga di 290 desa kelurahan untuk difasilitasi dengan cara pindah memilih pada hari pemungutan suara sekiranya mereka tidak kembali ke rumahnya masing-masing. Untuk diketahui ada 37 TPS yang tersebar di 2 kecamatan terdampak erupsi Lewotobi, masing-masing Ilebura dan Wulanggitang. Namun dari 37, 12 TPS-nya tidak terdampak. Di Kecamatan Wulanggitang sendiri dari 11 desa, hanya 1 desa yang dinyatakan aman. Sementara di Kecamatan Ilebura, 3 dari 7 desa tidak terdampak. RRI ND Rosa Dalima melaporkan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 untuk menjaga kerukunan dan ketertiban. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, Selasa 20 November 2024 menyampaikan, sebagai penyelenggara pemilihan yang diberi mandat oleh undang-undang, KPU menekankan pentingnya kolaborasi antara pemilih, peserta pemilihan, serta partai politik pengusung pasangan calon untuk menciptakan suasana yang kondusif selama proses pemilihan. Dikatakan, pentingnya menjaga kerukunan dan ketertiban dalam pemilihan ini bertujuan agar proses demokrasi dapat berlangsung dengan fair, transparan, dan bebas dari segala bentuk gangguan atau kekerasan. Setiap peserta pemilihan diharapkan untuk saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta menjaga suasana yang kondusif sehingga pemilihan dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya diterima oleh semua pihak. Pemilihan ini adalah ajang bagi kita untuk memilih pemimpin yang akan menuntun kita, memimpin kita, membawa kita ke arah yang lebih baik. Kita percaya bahwa pemilihan kali ini adalah momentum terbaik untuk kemudian membawa Manggarai Barat melompat lebih jauh lagi. Ditambahkan, dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah yang baik dan berkualitas, pihaknya meminta semua elemen masyarakat untuk berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Pemilihan yang berlangsung dengan tertib akan menjadi cerminan kematangan demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat, serta memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dihargai dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Kita beralih ke berita lainnya. Paket Deodo menyiapkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli. Terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Ende, calon wakil bupati dari Paket Deodo, Dr. Gigi Dominikus Minggomere MKes, dalam debat pamungkas yang diselenggarakan oleh KPU Ende pada Selasa 19 November 2024 menegaskan bahwa Paket Deodo menyiapkan program-program khusus yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya rehabilitasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sampah dan limbah berbasis komunitas, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ya, kita harus menjaga ekosistem, ya. Kenapa? Karena lingkungan memiliki pengaruh paling besar, ya, terhadap kesehatan rakyat. Ini sudah diteliti dunia, bahkan Badan WHO telah mengatakan itu. Nah, tetapi kita menghadapi berbagai persoalan, ya. Rentannya kesadaran, ya, baik masyarakat maupun kita juga aparatur terhadap pelestarian lingkungan hidup, kemudian juga alih fungsi lahan yang kadang-kadang kita tahu, tetapi kadang-kadang memang sengaja atau tidak, ya, dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kemudian daerah rawan yang harus kita perhatikan. Ditambahkan Dominikus Minggomere bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan juga penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di Kabupaten Ende ke depan. Pelibatan masyarakat generasi muda, pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, penguatan hukum dan kebijakan, penanggulangan penggunaan teknologi untuk pengelolaan lingkungan hidup, dan yang paling penting adalah pelibatan seluruh unsur masyarakat, kolaborasi dengan CSR maupun lainnya. Selain itu juga, dirinya menuturkan bahwa pelibatan seluruh unsur masyarakat dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya juga penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Setelah sempat terhenti akibat erupsi Gunung Lewotobi, kegiatan belajar mengajar KBM di sejumlah sekolah di Kabupaten Sika kembali dilaksanakan secara tatap muka sejak Senin 18 November 2024. Lady Badin selengkapnya melaporkan.
Kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Sika kembali normal dilaksanakan secara tatap muka sejak Senin lalu setelah sempat terhenti akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Namun, tidak semua sekolah dapat melaksanakan pembelajaran di kelas karena sebagian siswa dan guru masih berada di lokasi pengungsian. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Germanus Goleng, mengungkapkan bahwa sekolah di wilayah perbatasan Sika dan Flores Timur seperti di Kecamatan Talibura dan Waiblama, beberapa sekolah masih menerapkan pembelajaran daring atau belajar dari rumah karena kondisi yang belum memungkinkan. Mulai hari Senin kemarin, kita sudah berlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, pun belum semuanya. Ada sekolah-sekolah di perbatasan, 3 protein, di mana ada sebanyak 8 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, 5 TK PAUD. Nah, itu mereka belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah karena sebagian besar dari mereka ada di pengungsian. Di luar daripada itu, semuanya sudah tatap muka. Tapi ada di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, sekolah di 2 kecamatan itu sampai dengan minggu ini itu kita masih memberlakukan pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Pemerintah Kabupaten Sika telah memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran di lokasi pengungsian. 4 SD dan 1 SMP yang memiliki jumlah siswa terbanyak di pengungsian kini menggunakan ruang kelas di sekolah terdekat. Selain itu, bagi siswa TK dan PAUD disediakan tenda khusus di posko pengungsian untuk kegiatan belajar mengajar. Guru-guru pun secara bergiliran hadir di lokasi untuk mendampingi siswa. Di tempat pengungsian itu kemarin kita sudah sepakati bersama bahwa sekolah-sekolah yang peserta didiknya dan gurunya ada di tempat pengungsian itu kita fasilitasi untuk bisa adakan pembelajaran di lokasi pengungsian, di mana inventarisir kita ada 4 sekolah SD dan ada 1 SMP yang jumlah peserta didiknya paling banyak ada di pengungsian. Itu kita siapkan sekolah terdekat yang ada di pengungsian, lokasi pengungsian di Kecamatan Waigete, yaitu SDK Waigete, itu menyiapkan ruangan untuk pembelajaran bagi sekolah anak-anak sekolah yang ada di lokasi pengungsian. Dan untuk anak-anak TK yang ada di pengungsian itu di posko disiapkan tenda khusus untuk pembelajaran peserta didik anak-anak TK dan PAUD. Germanus menambahkan bahwa sekolah-sekolah yang sudah kembali aktif KBM saat ini berjalan dengan baik dan aman. Kondisi lingkungan juga semakin membaik berkat hujan yang membersihkan sisa-sisa abu vulkanik, sehingga risiko kesehatan bagi siswa pun berkurang. Namun demikian, siswa dan guru tetap dihimbau untuk menggunakan masker sebagai langkah antisipasi. Pemerintah Kabupaten Sika saat ini masih menetapkan status siaga darurat selama 60 hari hingga tanggal 7 Januari 2025 mendatang. Dalam situasi tersebut, Germanus berharap semua pihak tetap bersemangat menjalankan proses pembelajaran. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat NTT ikut menjaga Kamtibmas jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanggal 27 November 2024 mendatang. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Sejumlah tokoh agama di Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini bergandengan tangan bersama pihak keamanan ikut menjaga Kamtibmas jelang pemilihan kepala daerah 2024 tanggal 27 November mendatang. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI NTT Haji Muhammad S. Wongso menilai bahwa dalam menjaga keamanan di wilayah NTT bukan hanya peran dan tugas dari pihak keamanan semata, tetapi seluruh masyarakat NTT. Dirinya berharap masyarakat bekerja sama dengan pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian Nusa Tenggara Timur, agar pesta demokrasi ini berjalan aman, damai, dan sejuk. Saya, Dr. Anus Haji Muhammad S. Wongso, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif jelang masa tenang hingga pemungutan suara pada Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sebagai provinsi yang dikenal dengan toleransi umat beragamanya yang sangat kuat dan tidak mudah dipengaruhi, Ketua MUI NTT juga berharap agar masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif hingga saat ini dan mengajak semua orang untuk bergandengan tangan, mempererat tali silaturahmi dan menjaga pesta demokrasi yang akan digelar itu tetap sejuk, aman, dan damai. RRI Endeveri Soo melaporkan. Para pelaku pariwisata khususnya kapal-kapal wisata diminta rutin lakukan pemeliharaan kapal dan aktif ikuti pelatihan keselamatan di laut. Dari SPRRI Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo menghimbau kepada seluruh pelaku pariwisata khususnya kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk selalu melakukan pemeliharaan kapal dan para awak kapal maupun nahkoda agar aktif ikut serta pelatihan-pelatihan terkait keselamatan laut. Hal ini disampaikan langsung Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto kepada RRI. Keselamatan pelayaran itu semua harus dibarengi dengan yang pertama adalah kepedulian para nahkoda awak kapal untuk melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kapalnya. Kemudian tetap melakukan pelatihan-pelatihan mandiri di atas kapal untuk kebakaran dan abandon ship atau meninggalkan kapal. Dia juga menyampaikan agar para pelaku pariwisata ini selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait, mengingat kecelakaan kapal maupun wisata yang sering kali terjadi akibat adanya dua faktor yakni alam dan kelalaian manusia itu sendiri. Tentunya adalah berkoordinasi dengan KSOP, dengan instansi terkait, dengan Basarnas, seperti yang sudah-sudah untuk setiap penanganan kejadian darurat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling penting adalah kita harus selalu waspada terhadap cuaca karena menurut evaluasi dari kecelakaan pelayaran di Labuan Bajo, faktor yang besar adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor human error atau kesalahan daripada manusia. Nah, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan kapal. Lebih lanjut dia mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan baik pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan, pembuatan petunjuk teknis edaran keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pertolongan di air atau water rescue, emergency responder, serta keselamatan kebakaran atau fire safety. Hal ini guna memberikan pembekalan bagi para awak kapal menghadapi keadaan darurat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di kapal wisata. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sekian Warta Berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM